Oke teman-teman, kembali lagi di channel YouTube Investor Cerdas. Kali ini saya akan membawakan video dengan tema membahas estimasi dividen saham MTEL tahun 2025. Apa saja yang akan kita bahas tentang estimasi dividen saham MTEL 2025? Yang pertama ada profil MTEL, yang kedua pemegang saham MTEL, yang ketiga pergerakan harga saham 1 tahun, yang keempat seasonality MTEL, yang kelima PE/PBV MTEL, yang keenam laba MTEL yang positif, yang ketujuh MTEL yang rajin bagi dividen, yang ke-8 estimasi dividen MTEL, dan yang ke-9 simulasi, serta yang terakhir potensi penurunan harga saham MTEL. Profil MTEL. PT Daya Mitra Telekomunikasi Tbk MTEL atau Mitratel adalah salah satu anak perusahaan PT Telkom Indonesia yang bergerak di bidang penyediaan infrastruktur telekomunikasi. Mitratel mulai menapaki bisnis menara telekomunikasi sejak tahun 2008. Sampai saat ini, Mitratel telah mengelola lebih dari 28.000 menara telekomunikasi yang tersebar di seluruh Indonesia. Semua operator seluler Indonesia telah menjadi tenan dengan menempatkan perangkat BTS-nya di menara Mitratel. Lalu kita bahas pemegang saham MTEL. Ada PT Telkom Indonesia Tbk sebagai pengendali, memegang sebanyak 60 miliar 20 juta lembar saham atau sebanyak 71,83% saham yang beredar. Kemudian ada masyarakat non-warkat sebanyak 12 miliar 50 juta atau sebanyak 14,41%. Yang ketiga ada PT Malayo Investasi Indonesia memegang sebanyak 4 miliar 990 juta lembar saham atau sebanyak 5,975%. Yang kemudian ada pemerintah Singapura, Government of Singapore, sebanyak 4 miliar 450 juta lembar saham atau 5,32%. Yang terakhir ada saham Treasury sebanyak 2 miliar 30 juta lembar saham atau sebanyak 2,428%. Lalu jumlah pemegang saham MTEL. Pemegang saham MTEL jumlahnya mengalami penurunan dari bulan November 2024 hingga April 2025. Pada bulan November 2024, pemegang sahamnya berjumlah 23.000 dan turun pada April 2025 menjadi 19.500 orang atau turun sekitar 3.500 orang pemegang saham. Kita lihat pergerakan harga saham MTEL selama 1 tahun terakhir. Kalau kita lihat, dia sepertinya sideways dan cenderung mengalami penurunan. Untuk harga tertinggi sendiri ada di harga 700, sedangkan harga terendah ada di harga 486 dan harga saat ini di harga 645. Kita lihat seasonality MTEL. MTEL ini cenderung mengalami penurunan di bulan Januari ya. Selama 4 tahun berturut-turut, MTEL selalu merah di bulan Januari. Lalu di bulan Februari, Maret, dan April serta Mei, MTEL selalu mengalami penurunan sebanyak 75% turun ya. Jadi peluang naiknya hanya 25%. Setelah itu MTEL sisanya naik terus. Ada yang 50% dan 100% di bulan Juni. Lalu di bulan Juli ada 67%, Agustus 67%, sedangkan September dan Oktober dia merah lagi. Jadi dia selalu turun di bulan September Oktober. Kalau dilihat secara year to date ya, selama 4 tahun terakhir MTEL hampir selalu merah, tutup merah. Kita lihat PE dan PBV MTEL. Nah, kalau kita lihat dari PBV rata-rata selama 3 tahun terakhir, MTEL PBV rata-rata ada di angka 1,68. Artinya kalau dilihat dari PBV rata-rata, jika di bawah 1,68 maka MTEL termasuk murah. Dan saat ini PBV MTEL ada di 1,59. Jadi masih bisa dibilang secara PBV MTEL ini masih murah. Lalu kita lihat secara PE 5 tahun. Nah, secara PE 5 tahun rata-rata PE-nya ada di angka 29,12 dan saat ini PE rata-ratanya ada di angka 25,51. Jadi bisa dibilang secara rata-rata PE MTEL di angka 25 saat ini masih murah dibanding rata-ratanya yang ada di angka 29. Lanjut kita bahas laba MTEL yang selalu positif. Kita lihat net income dari tahun 2022 hingga tahun 2024. Pada tahun 2022 net income atau laba bersih MTEL yaitu 1 triliun 785 miliar. Lalu pada tahun 2023 laba bersihnya naik menjadi 2 triliun 10 miliar dan naik lagi pada tahun 2024 menjadi 2 triliun 108 miliar. Kalau dilihat dari IPS pada tahun 2022 IPS-nya sebanyak 21,36, pada tahun 2023 IPS-nya naik menjadi 24,06 dan pada tahun 2024 IPS-nya naik lagi menjadi 25,22. Nah, laba MTEL yang selalu positif ini bagus karena berarti labanya bisa dibagikan sebagai dividen yang akan dibagikan ke pemegang saham.
Kalau labanya negatif ya tentu tidak bisa bagi dividen gitu teman-teman. Sekarang kita lihat histori dividen MTEL. Nah, MTEL ini kan listing di tahun 2021. Nah, setelah 3 tahun listing, MTEL selalu rajin bagikan dividen dari tahun 2022 hingga tahun 2024. Termasuk tahun 2025 ini, MTEL sepertinya tetap akan bagikan dividen. Nah, untuk dividen sendiri dibagikan pada bulan Mei dan Juli pada tahun-tahun sebelumnya. Dividennya bervariasi mulai dari 11, 18, dan 21. Sedangkan yieldnya mulai 1% sampai 3%. Nah, kapan MTEL RUPS? MTEL tahun ini RUPS di tanggal 28 Mei 2025 atau besok ya teman-teman. Estimasi dividen MTEL tahun 2025. Nah, kalau berkaca dari tahun 2021, 2022, 2023, 3 kali bagi dividen, MTEL itu payout rasionya di angka 69,99% sampai 100%. Artinya berkisar di angka 70% sampai 100% dividen payout rasionya. Sedangkan dividennya ada di angka 11, 18, dan 21. Lalu kita bahas berdasarkan pembagian dividen 3 tahun terakhir, terdapat 2 skenario pembagian dividen MTEL. Skenario pertama yaitu dividen payout rasio 75%. Maka dari IPS 25,22, total dividen yang diperoleh dari MTEL sebesar 18,91. Harga MTEL saat ini 645, maka potensi dividen yield sebesar 2,93%. Jika kita berinvestasi di MTEL sebanyak 100 juta, maka dividen final MTEL yang didapat adalah 2.930.000. Lalu skenario kedua dengan dividen payout rasio 100%, maka dari IPS MTEL sebanyak 25,22, total dividennya sebanyak 25,22. Harga MTEL 6,45, maka dividen yang diperoleh sebesar 3,91%. Jika kita berinvestasi di MTEL sebanyak 100 juta, maka dividen MTEL yang kita dapat sebanyak 3.910.000. Yang terakhir kita bahas ada resiko penurunan harga saham. Nah, apa itu resiko penurunan harga saham? Setelah bagi dividen, harga saham biasanya turun senilai dividen yang dibagikan. Nah, untuk mengatasi itu, maka kita membeli saham yang akan bagi dividen itu 1 bulan atau 2 bulan sebelum RUPS, atau ketika RUPS ketika harga sahamnya masih di bawah, masih sideways, belum gerak. Kalau di cash MTEL kemarin April sempat turun ya teman-teman. Nah, itu sebenarnya bisa dibeli untuk dapat dividen, itu potensinya di situ teman-teman. Nah, selanjutnya solusi kedua itu menjadi investor jangka panjang yang fokus pada dividen. Jadi selain mengincar capital gain, kita juga mengincar dividen yang dibagikan tiap tahun gitu teman-teman. Holdnya lebih lama ya, tahunan gitu. Oke, sekian dulu pembahasan video kali ini teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Kalau ada pertanyaan atau ada yang request pembahasan saham apa, silahkan komen ya teman-teman. Terima kasih.